Ini adalah tempat perlindungan yang paling aman, dibangun 3 meter di bawah tanah dan digali dengan tangan oleh pria, lengkap dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Ditempatkan juga dapur, kamar tidur, dan ruang sauna, benar-benar rumah terbaik di akhir zaman. Ayo kita perbaiki pintu kamar tidur bersama-sama. Agar bisa masuk dengan lebih nyaman, tanah yang dia gali sudah berubah menjadi sebuah bukit kecil, sangat cocok untuk menanam sayuran di sini. Tanah ini tidak ingin disia-siakan. Dia memutuskan untuk membangun sebuah ruangan di pintu masuk, menunggu dia kembali untuk mengecat dinding dan perapian baru. Dia menggunakan tanah liat yang digali dan jerami di sekitarnya, mencampurnya dengan baik, lalu menumpuknya di sekitar pintu masuk. Digunakan sebagai dinding, tanah liat dan jerami yang cukup membuatnya cepat membangun setengah tinggi. Saat ini rumah sudah mulai terlihat bentuknya. Sekarang dia membutuhkan beberapa bata tanah. Jadi dia membuat cetakan dengan papan kayu, menempatkan tanah liat yang sudah dicampur di dalamnya setelah membentuk bata tanah. Dia menjemurnya di bawah sinar matahari dengan kerja kerasnya. Dalam satu pagi dia berhasil mendapatkan puluhan bata dan sore harinya turun hujan. Dia menggunakan plastik untuk mengumpulkan banyak air, menyelesaikan masalah kekurangan airnya saat itu. Keesokan harinya, sinar matahari yang terik membuat dinding tanahnya benar-benar kering. Dia mulai memasang balok di atap, lalu mengikat balok tersebut setelah mendapatkan kerangka atap secara keseluruhan. Dia mencari beberapa papan kayu bekas untuk menutupi atap, kemudian meratakan tanah liat di atasnya. Karena masih kurang menarik, dia juga mencari ranting untuk mengikatnya. Ditempatkan di atap sebagai genteng, sekarang ruangan di pintu masuk sudah hampir selesai. Dia kembali ke ruang bawah tanah, menyalakan api dan menyeduh secangkir teh buat untuk dirinya sendiri. Kemudian melanjutkan menggali kamar tidur. Tidak lama, setelah menggali, dia menemukan tanah liat berkualitas tinggi karena daya rekatnya sangat baik. Jadi setelah mencampurnya, dia langsung mulai membuat piring tanah di meja makan. Berkat pengalaman membuat kerajinan di masa kecil, keterampilannya tidak hilang. Setelah selesai membuat piring tanah, dia meletakkannya di atas perapian untuk dipanggang. Menunggu 2 jam, piring tanahnya benar-benar kering. Dia meletakkan piring tanah di tumpukan api unggun, kemudian menyalakannya dan memanggang beberapa roti di atasnya, menikmati dengan lahap. Keesokan harinya setelah bangun, piring tanahnya juga sudah selesai dibakar. Sayangnya piring itu retak, rencananya untuk membuat peralatan makan sendiri gagal. Dia mengalihkan perhatiannya ke ruangan di pintu masuk, yang belum memiliki pintu dan jendela, jadi dia mengambil papan kayu, menghaluskan dengan sederhana. Menggabungkannya menjadi sebuah pintu kayu. Untuk ruangan ini, dia cukup asal-asalan, bahkan tidak membuat bingkai pintu. Setelah memasang pintu besar, dia juga memasang bingkai jendela. Di sini dia tidak berencana menggunakan kaca, agar orang lain tidak menemukan tempat perlindungan bawah tanahnya. Jadi dia menggunakan papan kayu untuk menutup semua jendela. Orang biasa yang lewat di sini pasti tidak akan menyadari ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sekarang dia akhirnya tidak punya alasan untuk bermalas-malasan. Untuk menggali lebih cepat, dia juga membawa bor listrik dan generator diesel sebelum mulai menggali. Agar transportasinya lebih efisien, dia menggabungkan beberapa papan kayu untuk membentuk rel yang lurus, kemudian memasangnya di kedua sisi tangga. Setelah memasang rel, dia mengukur lebah kedua sisi, segera membuat sebuah kereta dorong. Sekarang kemampuan transportasinya meningkat pesat. Dengan bantuan bor listrik, jumlah tanah yang dihasilkan setiap kali meningkat banyak. Karena khawatir kereta dorong akan menekan rel, dia memperkuatnya terlebih dahulu. Belum sempat dia mulai bereksperimen, di luar masih turun salju di bulan April. Untungnya suhu di dalam tidak terlalu rendah. Setelah dia menyelesaikan rel di jalur, memanfaatkan salju yang belum mencair di luar, dia cepat-cepat mengumpulkan beberapa untuk melelehkannya di tumpukan api unggun. Setelah persiapan selesai, dia baru memindahkan tanah ke dalam kereta dorong, lalu menggunakan alat roda untuk mengangkutnya ke atas. Sekarang masalah terakhirnya juga teratasi. 3 hari kemudian, luas kamar tidurnya terlihat meningkat 2 kali lipat. Karena dinding yang dia bangun sudah retak, dia juga tidak memanjakan dirinya. Dia langsung mendorong semuanya. Ini juga memudahkan dia untuk menggali bagian atas lebih tinggi. Tanah yang sebelumnya perlu diangkut 10 kali, sekarang hanya perlu 1 kereta untuk menyelesaikannya. Sangat meningkatkan efisiensinya. Salju di luar belum mencair. Seiring program menggali semakin dalam, beberapa tempat tercampur dengan batu. Membuatnya sulit untuk menggali, bahkan dengan gergaji mesin, harus dipadukan dengan bor impactor.
kecepatan alat listrik sangat cepat dalam hitungan menit. Membuat jam menggali seluruh bagian atas jauh lebih tinggi, karena bagian bawah yang lebih rendah, berdiri di dalamnya sama sekali tidak terasa pengap, sudah cukup menderita melempar tanah dengan tangan. Kyle email program langsung membeli banyak amber, meletakkan amber di kereta dorong, efisiensi melempar tanah jadi semakin cepat. 1 amber 1 kali tanpa suara. Saat ini pekerjaan penggalian di kamar tidur sudah selesai setelah jam membersihkan. Karena konstruksi yang intens dan kekurangan gizi yang berkepanjangan. Akhirnya jam pingsan sekali, sebelum membangun langit-langit, dia terpaksa menghentikan konstruksi, hanya bisa kembali ke kota untuk memulihkan kesehatan sebelum kembali lagi.